Bintang aktif WWE ini merasa dihina sama para legenda. Alasan The Miz turn heel dan hianati R-Truth, Liv Morgan sedih karena keputusan WWE ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Bintang aktif WWE ini merasa dihina sama para legenda. Mantan juara NXT ngomong di promo eksklusif Raw di YouTube. Dia ingat waktu debut di WWE tahun 2021, di mana dia kalah dari Jeff Hardy cuma beberapa menit setelah debut. Karrion Kross cerita gimana dia merasa terhina dan hancur karena kekalahan dari Jeff Hardy. Dia juga menyinggung legenda-legenda di bisnis ini yang cuma nonton dia menderita di perannya. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang, dan belakangan ini aku gak selalu merasa jadi pemenang. Aku bisa tunjuk momen pas semuanya berubah. Aku ngalahin semua orang di NXT. Semua yang mereka kasih ke aku habisin. Terus namaku dipanggil. Dengan semua orang nonton, aku dihina. Aku hancur. Aku bingung banget. Aku gak ngerti apa yang terjadi. Gak ada yang peduli. Sebuah legenda yang bilang mereka ada buat talenta baru, mereka gak ngelakuin apa-apa buat aku. Mereka cuma nonton aku menderita. Karrion Kross lanjut ngomong soal gimana dia ditinggalkan karena dia dianggap ancaman buat yang lain. Selain itu, dia juga menjelaskan tujuannya. Kross mau ngancurin yang lama buat kasih jalan buat yang baru. Dalam salah satu promo paling keren sepanjang karirnya. Aku dari juara yang gak terkalahkan, jadi jasamu gak dibutuhin lagi. Cuma dalam 4 bulan. Kenapa? Karena aku ancaman. Ancaman buat semua orang di belakang yang takut kehilangan tempat mereka. Mereka seneng banget buat ngejatuhin muka baru yang datang. Buat kalian, mereka ini legenda. Tapi buatku, mereka semua pembohong. Mereka gak kasih saran, gak ada bantuan, gak ada arahan, gak bisa lihat mata pas lewat di lorong. Mereka bisa pergi ke neraka. Jangan salah paham. Ini bukan soal cemburu atau pahit. Aku ada di sini buat ngancurin yang lama buat kasih jalan buat yang baru. Kesombongan mereka bikin mereka nggak bisa lihat kalau mereka udah layu. Waktumu udah habis. Aku cuma di sini buat nunjukin kebenaran. Setan yang kamu kenal lawan setan-setan yang belum kamu kenal. Rencana Karrion Kross buat masuk ke kepala The Miz kayaknya berhasil karena Awesome Truth kelihatannya udah berakhir setelah Miz hianatin R-Truth. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan karakter Karrion Kross ini? Komen di bawah. Alasan The Miz turn heel dan hianati R-Truth. Di Raw minggu ini, R-Truth kejutkan kita semua dengan kembalinya ke Monday Night dan langsung mendapat pertandingan bersama partner tag teamnya, The Miz. Tapi apa yang awalnya terlihat seperti reuni Awesome Truth malah jadi pengkhianatan waktu Miz berbalik menyerang Truth dan meninggalkannya saat melawan The Authors of Pain. Di bulan Agustus, R-Truth menerima beberapa tsunami dari Bronson Reed dan sejak itu nggak kelihatan lagi. Miz udah coba balas dendam untuk Truth tapi dia juga kalah dari Reed. Setelah itu, Miz beberapa kali berhadapan dengan Karrion Kross di backstage yang sepertinya coba membangkitkan sisi gelap Miz seperti yang Kross lakuin ke Xavier Woods. Miz udah hampir setahun ini jadi babyface, bergabung dengan sisi baik sejak feud di bulan Oktober 2023 lawan Gunther buat Intercontinental Championship. Di tahun 2024, dia dan Truth membentuk lagi tag team mereka dan berhasil jadi juara World Tag Team di WrestleMania 40. Mereka memegang gelar selama 79 hari sebelum kalah dari juara yang sekarang, Jerry McDonough dan Finn Balor dari The Judgment Day. WWE Hall of Famer Bully Ray gak percaya kalau Miz jadi heel cuma buat bantu R-Truth. Sang legenda itu bilang di Busted Open Radio kalau dia merasa heel turn-nya Miz sebenarnya ditujukan buat orang lain, yang di Raw kemarin juga berubah, tapi jadi babyface, yaitu Bron Breakker. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar level heel yang bakal dikasih ke The Miz di tahap ini. Katanya, apakah dia bakal jadi heel yang bisa kembali masuk ke skena main event, atau bakal jadi heel mid-card yang bekerja sama dengan Truth dan babyface lainnya yang mereka mau dorong naik. Kelihatannya mereka mulai mencoba sesuatu dengan Bron Breakker yang sekarang berubah jadi babyface. Kita lihat sendiri dia hadapan langsung sama Gunther tadi malam. Tapi Miz adalah heel yang sempurna buat orang seperti Bron Breakker buat diajak kerjasama. Bully Ray bilang kalau Breakker muncul di pikirannya karena dia bisa dapat manfaat dari feud lawan Miz. Dia juga bilang masih ada kemungkinan WWE bakal bikin sedikit cerita antara Miz dan Truth yang mungkin bakal berakhir di pertandingan di acara premium atau di acara utama Raw sebelum akhirnya lanjut ke Bron Breakker. Menurut kalian,
Apakah ini keputusan yang bagus? Membuat The Miz jadi heel lagi? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Liv Morgan sedih karena keputusan WWE ini. WWE baru-baru ini mengumumkan akan mengurangi jumlah live event. Juara dunia wanita WWE saat ini, Liv Morgan, berbagi pendapatnya soal keputusan ini. Dalam wawancara barunya dengan New York Post, Liv Morgan bilang kalau dia sedih soal pemotongan ini. Dia cerita kalau di live event, para pegulat bisa berinteraksi dengan penonton dengan cara yang lebih intim. Aku sedih sih ngeliat live event bakal dikurangin, soalnya house shows tuh seru banget dan lebih intim, kata Morgan. House shows itu benar-benar buat cinta sama dunia gulat. Itu buat cinta sama seni dari performa gulat, tampil, dan bisa deket sama fans. Interaksi langsung gitu. Buatku, aku ngerasa itu yang bikin aku jadi lebih baik. Karena aku dapat banyak latihan dari live event di tahun 2017, 18, 19. Aku ikut hampir semua live event. Itu ngebantu banget buat ningkatin kemampuanku. Karena aku dapat banyak pengalaman. Aku sedih ngeliat kesempatan itu hilang buat pegulat-pegulat baru yang mungkin gak bisa dapat pengalaman yang sama. Tapi ya gimana lagi, bisa punya waktu di rumah juga enak sih. Kita kan sering banget jauh dari keluarga dan teman-teman. Jadi seneng, tapi aku juga cinta banget sama live event. Menurut kalian, apakah WWE perlu pertahankan jadwal padat live event atau tidak? Komen di bawah. Seth Rollins comeback bantu Braun Strowman. Braun Strowman menang dalam pertandingan Last Monster Standing lawan Bronson Reed dengan sedikit bantuan dari Seth Rollins yang baru aja kembali. Setelah berminggu-minggu saling hajar, menghancurkan area backstage bahkan sebuah mobil di tempat parkir, Strowman dan Reed bertanding dalam Last Man Standing match di Raw minggu ini. Kedua bintang ini langsung saling serang begitu bel berbunyi dan momen penghancuran ring terjadi waktu Reed banting Strowman pakai superplex dari tali kedua. Ketika keduanya terbaring, Rollins tiba-tiba datang dan langsung menghantamkan Storm ke Reed di tangga ring biar Reed tidak bangkit lagi. Seth menyerang Reed karena Reed membuat Seth cedera dan absen lama dari program karena Reed hantam tsunami berkali-kali ke Seth. Braun Strowman berhasil bangun sebelum hitungan ke-10 dan dinyatakan sebagai The Last Monster Standing. Menurut kalian, apakah WWE harus lebih sering buat feud seperti ini karena bisa menaikkan nama Bronson Reed dan buat Braun Strowman jadi menarik lagi? Komen di bawah. Rhea Ripley harus menang di Bad Blood. Rhea Ripley mempertahankan WWE Women's World Championship-nya melawan Becky Lynch di WrestleMania 40. Tapi terpaksa harus melepaskan gelarnya beberapa hari kemudian setelah cedera akibat serangan di backstage dari Liv Morgan. Becky akhirnya merebut gelar tersebut melalui Battle Royal, tapi di King and Queen of the Ring, Liv berhasil mengalahkan Big Time Bucks dan merebut gelar dunianya. Sejak itu, Liv fokus untuk memisahkan Dominic Mysterio dan Judgment Day dari Ripley. Tapi minggu ini, Mami punya kesempatan untuk merebut kembali gelar yang sebenarnya belum pernah dia kalahkan di Bad Blood. Legenda WWE, Mark Henry, percaya Ripley harus menang di pertandingan itu dan dia berdoa agar hal itu terjadi. Kalau dia menang, aku bakal seneng banget karena itu artinya ceritanya belum selesai. Dan Dom sama Liv bakal terus coba buat ngejatuhin Ripley. Jadi kita bisa nonton saga ini terus. Jadi ya, aku benar-benar berharap Ripley yang menang. Katanya di acara Busted Open Radio. Pertandingan minggu ini nanti bakal jadi kelima Ripley dan Morgan bertemu di main roster. Pertemuan terakhir mereka adalah di SummerSlam bulan Agustus kemarin, di mana Liv Morgan mengalahkan Rhea Ripley dengan bantuan dari Dirty Dom. Menurut kalian, siapa nih yang harus menang besok? Liv Morgan atau Rhea Ripley? Komen di bawah. Pegulat wanita terbaik itu ada di NXT. Baru-baru ini, WWE Hall of Famer dan Senior Vice President of Talent Development Kreatif, Shawn Michaels, berbagi pendapatnya soal The Prodigy Roxanne Perez. Dalam wawancara dengan Fan Nation Sports Illustrated, Shawn Michaels muji roster NXT saat ini. Michaels bilang kalau dia semangat soal masa depan perusahaan. Sekarang, baik di Raw atau SmackDown, ada beberapa wanita paling berbakat di dunia. Kamu ngomong soal Bayley, Charlotte Flair, Io Sky, dan banyak lagi. Terus kamu pikirin kemungkinan nambahin Julia, Stephanie Fakir, Jada Parker, atau Roxanne Perez ke daftar itu. Masa depan WWE bakal luar biasa. Kita senang banget dengan apa yang kita kerjain. Michaels juga bilang kalau Roxanne Perez adalah salah satu bintang paling berbakat di perusahaan. Dia juga bilang kalau beberapa event premium live terakhir, pertandingan Perez selalu jadi yang terbaik. Perubahan besar, pertandingan yang dia jalani di beberapa acara premium terakhir bisa dibilang yang terbaik di show itu. Dan itu karena Roxanne Perez lagi di zona yang tepat. Dia percaya diri sama apa yang dia lakuin, dia nyaman, fokus, dan siap jalan.
Aku nggak bisa lebih bangga lagi sama dia, kata Shawn Michaels. Menurut kalian, apakah Roxanne Perez salah satu pegulat wanita terbaik saat ini? Komen di bawah. Trick Williams gak mau naik ke main roster dulu? Trick Williams bangga jadi bagian dari NXT, walaupun fans terus bertanya kapan dia bakal naik ke main roster. Williams, sebagai salah satu wajah NXT, dia sering dikaitkan dengan main roster karena momentumnya beberapa bulan ini gak bisa dipungkiri. Dalam wawancara di Inside sama Chris Van Vliet, Trick Williams ditanya soal kemungkinan dipanggil ke main roster. Aku mikirin itu terus, tapi aku senang di tempatku sekarang, katanya. NXT lagi hot-hotnya sekarang. Bisa dibilang salah satu momen terbaik NXT. Jadi, aku bangga ada di sini. Aku bangga jadi wajah NXT. Kenapa kita ada di CW? Kenapa kita dapat deal TV terbesar yang pernah ada di NXT? Kenapa kita sekarang bisa tour? Aku bagian dari itu dan rasanya keren banget bisa bilang, "Hey, kita bikin sesuatu yang spesial di sini." Williams juga cerita soal perjalanan dia di NXT dan bilang kalau dia menikmati semuanya. Aku menikmati semuanya. Rasanya kayak di awang-awang. Ini yang bikin aku pengen jadi pegulat buat ngerasain sensasi dari fans, menangin gelar dan bikin perbedaan. Lihat anak-anak kecil heboh itu luar biasa. Menurut kalian, apakah Trick Williams sudah siap dinaikkan ke main roster? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.